Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Hamdi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang EYD, ejaan yang disempurnakan. Apa itu ejaan? Di sini ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Dalam perkembangannya, ejaan mengalami beberapa perubahan, yaitu ejaan Opuisen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo Melayu Indonesia, ejaan yang disempurnakan EYD, ejaan Bahasa Indonesia EBI. Ejaan Opuisen 1901 sampai 1947. Ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu dengan menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan bahasa Belanda. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penggunaan huruf J dibaca Y, huruf OE dibaca U, penggunaan tanda diakritik, koma, ain, dan trema. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik 1947 sampai 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya. Ciri-cirinya adalah penggantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai akhiran. Ejaan Melindo Melayu Indonesia tahun 1959. Ejaan Melindo adalah sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan persekutuan tanah Melayu, tetapi sistem ini tidak pernah diterapkan. Ciri-cirinya adalah gabungan konsonan TJ pada kalimat cinta diganti dengan C menjadi cinta. Gabungan konsonan NJ seperti nyonya diganti dengan NC yang sama sekali masih baru. Lalu ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini nantinya akan digantikan oleh ejaan Bahasa Indonesia. Sejarahnya adalah pada tanggal 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang pernah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati HUT RI yang ke-27, tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dengan Kepres nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut dikenal dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing yang diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang pengetahuan tetap digunakan. Misalnya pada kata furkon dan xenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisah dengan spasi. Sementara di pada dibeli, dimakan, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Kata dua tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah penulisan huruf, termasuk kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan. Lalu ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015 sampai sekarang. EBI adalah ejaan yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Perbedaan EBI dengan EYD adalah penambahan huruf vokal diftok
Pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu I, AU, OI. Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah 1, E. Misalnya pada kata geyser dan survei. Penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.